Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini adalah channel pertama dari Modal Suka ya. Bingung mau bikin apa. Kalau teman-teman yang lain udah banyak ya yang bikin tips, cerita-cerita, bikin konten, bikin di jalan-jalan. Lalu banyak yang traveling. Ya sebenarnya Modal Suka juga pengen kayak gitu ya. Hanya satu hal yang masih jadi kendala bener. Itu kita belum punya banyak tim. Jadi belum bisa ngide bareng-bareng, belum bisa bikin sesuatu rame bareng-bareng. Tapi kedepannya mau sih kayak gitu semua. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat jadi tim Modal Suka, hubungi aja di DM atau di kolom komentar ini. Oke, karena belum banyak yang bisa dibahas ya, saya pengen cerita aja tentang Modal Suka. Di Instagramnya modalsuka.id. Jadi teman-teman bisa cek semua di Instagram itu ada satu buah akun ya yang isinya berantakan apa aja dimasukin, lalu ya yang bikin fun lah gitu, ada fun, ada tipsnya, ada yang mendidiknya. Nah itulah jadi Modal Suka yang sekarang itu biar teman-teman tahu itu banyaknya ngebahas yang hal-hal yang fun ya, ingin beda dari akun-akun yang lain, dimana akun-akun yang lain itu biasanya banyak cerita tentang tips, lalu review gadget, kamera, lensa dan lain-lain. Modal Suka juga pengen seperti itu, tapi kembali lagi kendalanya adalah belum punya tim. Belum punya tim. Jadi kalau teman-teman ada yang gemes Modal Suka kok nggak bisa kayak yang lain ya, monggo di calling aja, di DM aja, siapa tahu berminat kita bikin bareng-bareng lagi, walaupun telat ya, nggak kayak teman-teman yang lain, tapi nanti teman-teman pasti ngerti kenapa belum ada SDM sampai sekarang. Oke, Modal Suka di posisi saat ini tuh kayak ya banyak yang tentang fotografi, banyak yang videografi, dan itu ranah Modal Suka itu ada di orang yang hobi, antusias, pengen belajar motret, lalu berminat untuk serius di motret. Jadi Modal Suka memposisikan buat teman-teman pemula, buat teman-teman yang senang sama fotografi tapi nggak suka motret, hanya suka review tentang kamera bagus, HP apa yang punya kamera yang bagus. Nah, itu Modal Suka ada di situ. Jadi ada juga hiburan kayak tentang kejadian-kejadian unik aneh di pernikahan, kayak misalkan ada emak-emak pakai handphone lalu direkam, lalu mengganggu fotografer atau videografer. Itu hal seperti itu. Jadi pengen fun, jadi biar teman-teman yang punya job bisa bercerita juga, bersharing juga di situ, ikut sama merasakan juga di situ. Ini Modal Suka di ranah seperti itu, karena ada juga media lain yang tentang fotografi yang serius banget. Jadi ingin membentuk komunitas ini, ingin merangkul semua ini, ingin membantu komunitas itu, ingin di daerah tuh ada gitu jejaringnya segala macam. Modal Suka jauh banget dari kayak gitu ya. Ini jadi media fun ya, yang semoga juga bisa diterima di hati teman-teman juga. Jadi kalau
Jadi kalau yang lain itu serius, jadi di Mototsuka pengennya memberikan rasa yang beda ya tentang fotografi itu. Itu teman-teman juga bisa merasakan sendiri, dilihat postingan-postingan Mototsuka nggak selalu tentang tips, tapi ada juga banyak funnya ya, funnya kayak sepertinya lebih banyak daripada tipsnya. Oke. Ini cerita tentang awal mulanya Mototsuka. Mototsuka itu kita flashback ke mesin waktu. Itu di tahun 2018 ya, 2004. Sekitar Juli Agustus. Dulu itu di tahun 2018 itu yang saya inget ya, moga-moga teman-teman juga ada yang flashback ke masa itu. Di tahun 2018 itu musim-musimnya untuk perclothingan itu lagi rame-ramenya ya, kayak ada sepatu brand lokal. Itu brand lokal lagi rame-ramenya itu di 2018 tuh, lagi mulai awal-awalnya. Mungkin muncaknya di 2019 kayak muncul sepatu Kompas ya, brand-brand lain. Hypebeast itu awal-awalnya di 2018 kalau nggak salah ingat ya. Ya hanya selintas saja ya. Lalu di tahun 2018 itu untuk fotografi itu udah mulai berkembang. Ada di momen-momen itu kalau nggak salah kelas garasi Instagram kelas garasi, juga ada lagi fotografi zone itu beberapa. Lalu ada lagi Insta Nusantara. Itu Insta Nusantara udah lama ya, dari tahun 2000 berapa lah. Jadi kiblatnya komunitas fotografi itu saya ngerasain itu di Insta Nusantara. Jadi Insta Nusantara lebih ke traveling, landscape segala macam, foto-foto yang indah ya. Itu dikumpulin dan mulai membentuk komunitas di daerah-daerah. Jadi kayak Insta Nusantara Cirebon, Insta Nusantara Bandung, Insta Nusantara Jakarta. Jadi ada meet and greet, gathering itu pada saat itu fotografi berkembangnya di situ, di Insta Nusantara, ada Geo Nusantara, semuanya bikin komunitas nanti membernya di daftar open member segala macam. Nah di situ komunitas itu. Lalu pada saat itu saya baru hobi motret, jadi apa aja di foto ya. Saya lebih banyaknya ya udah pasti di street, human interest kayak gitu. Kenapa saya milih genre itu ya, karena nggak perlu persiapan terlalu banyak ya. Ada kamera, ada event, ada waktu, jalan gitu. Nggak perlu persiapan banyak macam-macam, segala macam, persiapan lighting segala macam. Itu saya suka di situ. Jadi setiap ada event budaya, saya ikut motret. Fotonya untuk apa? Fotonya untuk dimasukin ke lomba-lomba kayak gitu. Kalau bagus biasanya di repost akun-akun besar. Itu hanya sebatas hobi ya. Jadi fotonya bagus syukur, menang lomba syukur, ada yang suka di repost syukur gitu, di komen, di like, itu hanya sebatas itu ya. Lalu iseng-iseng pada saat itu tuh Instagram lagi naik-naiknya. Saya pengen punya akun nih. Saya pernah pengen bikin kalau bikin clothing itu mudah ya. Jadi kayak pengen punya nama kayak teman-teman, kayak pengen punya nama seger.co gitu kan, di .co jadi brand clothing apa gitu. Lalu pernah saya bikin namanya kalau nggak besoklibur.co. Wah seru tuh. Jadi niatnya pengen bikin perclothingan dengan merek besoklibur.co ya, tapi ternyata untuk membangun brand clothing itu nggak semudah yang dibayangin ya. Punya merek keren lalu langsung terkenal, nggak kayak gitu. Jadi
banyak banget prosesnya, dan saya nggak telaten gitu untuk membangun besoklibur.co itu. Dan pada akhirnya setelah besoklibur.co saya ini iseng-iseng pengen ngumpulin apa namanya, kalau lomba itu kan biasanya mintanya di repost gitu. Jadi kalau ada lomba foto pemandangan batik gitu, syaratnya itu di repost di repost itunya, postingan lombanya itu gitu. Syaratnya itu, lalu dikasih hashtag segala macam, follow. Ya udahlah, saya pengen bikin satu wadah yang tadinya buat saya sendiri. Dibuatlah wadah itu, saya bikin apa namanya, cari-cari nama dulu. Jadi saya ingat banget 3 hari sebelum hari kemerdekaan tanggal 17, berarti di tanggal 14 atau 13 lah gitu, saya mikir. Saya cari-cari tuh, pengen punya nama yang unik. Saya tuh suka Jepang ya, karena Jepang tuh ya kreatif ya, banyak industri kreatif, seni segala macam. Lalu attitude-nya masing-masing orang Jepang tuh pekerja keras segala macam. Saya tuh suka gitu budaya-budaya Jepang yang nyeni banget. Saya pengen punya akun namanya yang agak-agak Jepang gitu, agak-agak Jepang, tapi pengen juga walaupun kedengarannya Jepang tapi Indonesia gitu. Lalu yang saya nggak tahu banyak tentang bahasa Jepang, artinya apa gitu, yang saya hanya kalau lihat di film Jepang kayak lihat Doraemon apa ya, Chan, Kun gitu doang, suka gitu. Nah, suka itu saya terngiang-ngiang di kepala, suka gitu, TSUKA gitu, suka, onit, kayak merek sepatu Onitsuka gitu. Akhirnya saya cari suka itu udah dapat, lalu di depannya tuh saya tambahin motre gitu kan, motret suka, karena T di tengahnya double, motret suka, jadi saya hilangkan satu jadi motret suka. Jadi gabungin tuh, ngeblend bahasa Indonesia, motret dan suka, lalu kalau digabungin motret suka, kayak Jepang gitulah. Ya pengennya kayak gitu. Ya sudahlah, karena apa ya namanya, kalau menurut saya foto namanya itu udah unik ya, udah jalan aja buka. Mulailah postingan pertama apa, postingan kedua masih lomba-lomba banyak gitu. Lalu saya dengan akun Murtad Suka, saya nyapa teman-teman yang suka fotografi, lalu mereka, oh kok di akun saya ada lomba gitu, ada info-info lomba, mereka follow gitu. Lalu waktu itu saya masih produktif banget. Niatnya itu kalau di Murtad Suka itu saya pengen bikin tips, bikin tips gitu yang saya tahu, tips ringan kayak cara memotret human internet, street, foto produk, foto makanan, yang ringan-ringan, yang basic banget, yang itu pun sumbernya pun foto-foto dan narasinya pun saya cari-cari juga di internet gitu. Dibikinlah dibikinlah tips-tips awal tentang fotografi. Jadi lagi itu sangat produktif banget. Habis subuh kan katanya nggak boleh tidur lagi gitu waktu itu. Lalu saya habis subuhan saya bikin coret-coret. Maksudnya saya cari. Sehari itu habis subuh itu langsung dapat 2 jadi bank tips. Setiap hari tuh saya pengen ngasih 1 tips, yang lainnya info lomba foto kayak gitu. Udah akhirnya saya punya bank tips itu sampai 60. Kalau sehari 1 berarti 60, berarti udah dapat hampir 2-3 bulan. Saya lihat itu udah dapat 2-3 bulan tips. Jadi buat bank saya keluarin setiap hari satu tips gitu. Akhirnya lama ya sudah, follower semakin naik. Nah itu Instagram lagi itu baik banget gitu. Jadi walaupun akunnya baru tapi
Setiap saya posting tuh disebarin tuh ke orang-orang yang suka foto gitu. Akhirnya banyak yang follow karena tertarik, karena menarik, di follow. Kalau nggak salah itu cepet, dari mulai 100, 500, 1000, itu cepet dalam waktu seminggu 2 minggu lah gitu. Nah, uniknya lagi udah jalan tuh 3 bulan, dari Agustus, September, Oktober. Itu di bulan November apa Desember ada kawan di Instagram juga, itu follower juga, itu minta dibuatin komunitas ya kan. Waduh, bingung nih, apalagi dia domisilinya nggak satu kota, dia domisilinya di Riau gitu. Waduh, lalu saya kontak-kontakan, waduh agak sulit nih, domisili saya di Jawa. Kamu kan di Riau, itu gimana nih? Ya udah, akhirnya saya dia eh, meng- dia akhirnya membuat, pada saat itu pertama kalinya Motetsuka ada komunitas Motetsuka, lalu saya namakan Motetsuka Riau, yang megang dia itu gitu. Kita nggak pernah ketemu, belum pernah kontak sebelumnya. Lalu jadilah Motetsuka Riau, open member tuh, kayak Insan Nusantara, kayak yang lain-lain, open member. Dibuka grup WhatsApp kan biasanya kalau udah kayak gitu. Udah masuk ada sekitar 20-an lah, 20-30 ada gitu. Lalu udah jalan sebulan 2 bulan, bikin kaos kayak gitu-gitu. Bikin kaos, akhirnya banyak ini banyak hunting sendiri, berdua, bertiga gitu. Lalu pada akhirnya ya, apakah sampai sekarang masih berjalan? Jawabannya enggak. Karena apa ya? Karena ya saat itu lagi SDM-nya kurang. Kita belum banyak tim yang ngelolanya gitu. Lalu abis dari Riau itu langsung ada temennya komunitas Riau itu langsung pengen buat yang di Jakarta gitu. Ya udah saya buatin juga, biar langsung nangkap semua Jabodetabek. Jadi muncul lagi Motetsuka Jabodetabek kayak gitu. Dan sempat berjalan, jadi aktivitasnya merepost foto membernya gitu. Tapi pada akhirnya juga nggak kehandle dengan baik, karena komunikasi juga, kesibukan masing-masing juga. Jadi itu kalau kita punya komunitas itu seperti kalau di kampus itu kayak himpunan ya. Jadi harus ada masing-masing harus ada yang megang tanggung jawab, masing-masing punya peran gitu. Itu bisa hidup itu kalau misalkan ada yang megang gitu, ada yang berminat di situ. Nah itu dia. Lalu semakin lama follower naik, 10.000, 20.000, sampai 30.000 tuh. Saya lupa, dulu sempat saya screenshot tuh karena seneng banget. Dulu cepet banget itu naiknya, kalau Instagram lagi tuh baik banget. 10.000, 20.000, 30.000, sampai akhirnya 50.000, hampir 100.000. Wah itu pokoknya setiap kenaikan dari 10.000 ke 20.000 itu udah happy banget tuh, udah seneng banget loh. Digitnya berubah gitu, angkanya berubah gitu. Apalagi naik 100.000 gitu, udah seneng banget. Dan mulailah di situ udah ada endorse-endorsean gitu. Jadi pada saat itu saya bingung nentuin harga endorse-nya. Kalau 50.000 kemahalan ya gitu-gitulah. Jadi murah banget dulu, 10.000, 5.000 gitu. Yang penting mah nyoba dulu, karena belum pernah gitu. Yang penting banyakin dulu ya kan. Nah, pengalaman unik lainnya itu setelah setahun jalan ya, di 2020 kalau nggak salah, itu saya ditawarin Motetsuka ditawari untuk kolaborasi ya dengan salah satu
kementerian ya, kementerian perindustrian ya, itu menjembatani lagi itu ada program produk lokal UMKM mengadain lomba foto dan video gitu. Suka dijadiin tuh jadi partner dan dapat kesempatan juga jadi juri di situ. Nah itu seneng banget, keren banget di sini. Wah udah waduh, pengalaman yang apa sih, yang ini kok bisa jadi juri gitu ya. Memang saya pun ada pengalaman ikut lomba foto. Saya kalau foto itu beberapa kali ya, ada 5 atau 6 lah, atau berapa 7, sering pernah masuk ke harian Kompas gitu. Jadi foto saya, jadi ada tema foto mingguan atau apa, saya masuk tuh banyak tuh di situ. Nah itu diasuh sama Om Arbain Rambe itu di Kompasnya itu, rutin tuh. Jadi temanya mata, tema melangkah, itu saya masuk itu fotonya. Nah itu dari situlah. Lalu beberapa kali juga saya menang lomba gitu. Ya udah, dari pengalaman itu saya coba beraniin aja jadi juri gitu. Dan yang parahnya lagi, parah kerennya lagi ya, dan ini happy banget sih, jadi pengalaman terkeren lah dalam hidup ini ya. Moga-moga juga nanti ada pengalaman keren lainnya lagi yang datang. Saya gabung dengan jurinya satu, Mas almarhum Dr. Yuyung Abdi ya. Mas Yuyung itu fotografer legend itu, udah punya buku juga. Wah itu saya ingat banget waktu itu pas masuk pandemi, pas masuk COVID tuh, beliau di rumah gitu. Wah lagi santai-santai pas lagi ngejurin itu, diskusinya kan via video ya. Ada Mas yang satu lagi tuh, Om Darwis Triadi. Wah keren, Om Darwis dan Om Mas Yuyung Abdi. Nah itu keren banget lah, ngobrol. Waduh, udah ngobrol, posisi kita dalam satu wadah gitu, satu tanggung jawab gitu, setara gitu. Ibaratnya ya, yang nggak setara dalam hal pengalaman apa, jauh banget gitu, tapi dalam hal menjurikan gitu. Saya dalam posisi mewakili Suka sebagai media ya. Lalu Om Darwis dan Mas Yuyung jadi fotografer profesional. Lanjut di tahun berikutnya, di tahun kedua dipilih lagi oleh BPIPI yang di bawahnya Kementerian Perindustrian tadi. Tema lombanya sama, lalu saya dipilih bersama dengan Om Darwis dan pada saat itu Om Mas Yuyung meninggal ya, jadi digantikan oleh Om Dudi Sugandi yang foundernya Kelas Garasi. Keren lagi itu, Om Dudi Sugandi itu senior di salah satu senior fotojurnalis di Bandung ya. Beliau kalau nggak salah di Pikiran Rakyat kalau nggak salah ya. Wow, keren lagi. Ngobrol lagi kita bertiga dalam satu wadah sama, posisinya sama-sama juri ya kan. Wah itu alhamdulillah banget, itu bangga banget. Nah, kita Om Darwis dan Om Dudi dan saya dalam satu frame yang sama, juri gitu. Wah keren banget, alhamdulillah. Lalu berlanjut di tahun ketiga, alhamdulillah masih kepilih lagi. Jadi 3 tahun berturut-turut dipilih oleh BPIPI di bawah Kementerian Perindustrian jadi juri. Kali ini Om Darwisnya digantikan oleh, karena ada cara yang bentrok kalau nggak salah di range waktu itu, digantikan oleh Om Arbain. Wah idola banget Om Arbain itu panutan lah. Saya ngikutin fotografi itu ya dari artikel Om Arbain, ada di Kompas, dulu ada majalah Digital Kamera ya, versi
versi Inggris ya, lalu dibawa ke Indonesia dalam versi bahasa Indonesia. Lalu majalah digital kamera akhirnya nggak terbit lagi ya, karena mungkin kurang tahu ya, karena apa ya, karena biaya, karena mahal, kurang menjangkau atau apa gitu. Tapi di situ Arbain sangat berperan banget. Beliau selalu muncul di Kompas, di majalah digital kamera, di artikel-artikel lain gitu. Oke, seneng banget Mototsuka bisa sampai di saat sekarang. Jadi pengalaman itu yang bikin Mototsuka buat saya pribadi sih, jadi saya something gitu. Jadi ya apa sih yang kita kerjain, yang kita lakuin gitu, yang kita enjoy ngelakuinnya, itu ternyata ngebawa hasil yang bikin kita seneng gitu. Dan inilah Mototsuka ID saat ini. Dan kita posisinya belum bisa ke arah lebih banyak lagi, karena kendalanya satu ya, masih kurang personil, kurang SDM, tapi kita pengen ke sana gitu. Jadi Mototsuka memposisikan diri sebagai media ya. Jadi visi misinya yaitu next pengen punya banyak kegiatan, pengen ngerapihin lagi komunitas biar teman-teman bisa gabung, bisa lebih banyak interaksi, lebih banyak kegiatan hunting segala macam, lebih banyak lebih fun lagi gitu. Jadi Mototsuka pengen jadi media lah untuk kedepannya. Yaitu mohon doanya teman-teman biar Mototsuka selalu jalan, selalu bisa memberikan manfaat ya. Itu tadi. Nah, parameternya sendiri Mototsuka seperti apa sih parameternya di posisi sekarang? Jadi Mototsuka pernah beberapa kali Mototsuka mengeluarkan postingan tentang ya agak-agak kontroversi gitu. Jadi pernah lagi itu wedding guru dan anak-anak, banyak postingan yang kayak nggak terima gitu. Jangan yang ini, jangan postingan kayak gitu. Itu postingannya ada anak-anaknya, kasihan anak-anaknya jadi dapat contoh yang nggak baik. Jadi di situ ada postingan bapak ibu guru lagi foto prewedding dengan anak-anak di belakangnya sekitarnya. Jadi posenya anak-anak tutup mata, bapak ibunya lagi mesra-mesraan gitu. Itu banyak yang protes itu sih. Udah banyak yang protes. Masa kayak gitu itu contoh yang nggak baik, mending postingan ini dihapus aja deh. Ya udah deh, akhirnya postingan itu dihapus. Ya udah, karena ya udah deh, ada contoh-contoh nggak baik juga gitu. Ya sudah. Lalu banyak lagi kontroversi lainnya kayak macam-macam lah. Jadi Mototsuka kalau postingan yang berbau tentang kontroversi kayak fotografer masalah fotografer dan kliennya fotonya hilang dan fotografer yang salah kayak gitu, itu rame banget dari kontroversi gitu. Sering banget dihujat juga pernah gitu. Itu sebesar apapun suka ya, alhamdulillah ya, adalah membekas di teman-teman juga gitu. Alhamdulillah, ini semua berkat doa teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan, dan semoga tetap ada fresh lagi untuk ide-idenya dan untuk kedepannya lagi. Ini buat teman-teman yang ada saran, bisa ada unek-unek
bisa di komen aja ya, atau di DM aja bisa. Oke, see you.